Buat teman-teman yang mau bangun camper van atau motorhome, ini cocok banget nih kalau untuk mencari mobil travel. Ini biasanya ada sedikit masalah, terus sudah bekas dicat. Ya, ini teman-teman harus curiga ya kalau untuk dengan kondisi mobil di lelang. Berikutnya yang kita lihat nih yang sudah mengarat ada di bagian bawah dekat lisplang, dan lisplang pun juga sudah penyok di bagian bawah. Sayang banget. Ini sudah mengarat semua dan ini baretnya cukup panjang. Di sini catatannya ini all body repair dan all body repaint. Jadi kayaknya bekas nabrak ya. Yang paling standarnya ex operasional PT, harga rencananya di Matic nih guys. Ini Veloz Matic-nya tahun 2015 kalau nggak salah. Berikutnya di sini ada Daihatsu Xenia. Nah, ini Xenia yang tipe terendah, tipe M-nya ya. Velg masih kalengan nih, tahun 2022 sudah ada di lelang. Bangun motorhome ini harganya cocok banget karena hanya butuh ditacap lagi sedikit-sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas, dan kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang yang ada di Balai Lelang ini. Teman-teman ikutin video Douzo21 ini sampai selesai. Oke nih teman-teman, kita langsung coba mulai dari salah satu mobil yang sekarang mungkin lagi diincer-incer ya. Ini adalah mobil hybrid. Di depan kita nih ada Toyota Camry Hybrid 2014. Ini automatic transmission. Odometernya udah di 145 ribuan dengan pajak mati di bulan Januari 2023. Dan di sini ada beberapa masalah ya di check engine plus tanda segitiganya ini nyala. Terus ada beberapa lecet-lecet pemakaian, dan ini di open di harga 185 juta rupiah. Ini cukup masih worth it sih kalau menurut gua. Nah, kalau di bagian eksterior kita sedikit aja cek dulu. Proji dan multi reflektor, ada corner side parkirnya, terus ada beberapa lecet-lecet di bagian lips ya. Ini banyak juga nih lecet-lecet di bagian lipsnya. Nah, ini kayak gini-gini juga harus butuh di repair lagi. Bodinya nih kusam, butuh dipoles lagi. Velg sini masih OEM dari bawaan Camry-nya, tapi kondisi ban kurang lebih sudah 30%. Diri sudah retract pastinya untuk di bagian spion. Ada beberapa baret-baret dan lecet-lecet pemakaian nih. Ini adalah kondisi di bagian bagasinya. Stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir, dan ini nat-natnya juga masih cukup presisi. Kita intip dulu di bagian interiornya. Ini di bagian interiornya nih cukup fancy ya. Ini joknya masih kalep ya, atau kulit bawaan pabrikannya. Automatic transmission. Sudah ada mode di steering wheels. Ini adalah bagian konsol tengah, masih oke banget. Nah, ini ada cek hybrid system. Jadi ini butuh lagi teman-teman untuk mengecek ke bengkel ya. Terus cek engine masih nyala. Nah, itu tanda segitiga yang tadi gue bilang itu nyala. Buat teman-teman yang tahu nih, langsung aja coba komen di video ini. Oke, itu tadi sudah kita review secara singkat ya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik untuk mobil irit dan juga mobil fancy atau mobil mewah, di depan kita nih ada Toyota Camry Hybrid 2014 automatic transmission dengan sudah kita kelilingin. Yang tertarik langsung aja cek di deskripsi video gue ini, di open di 185 juta rupiah. Buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, berikutnya kita singkat aja, ada Daihatsu Sigra tipe D manual transmission tahun 2021 dengan odometer sudah 15 ribuan, pajak mati di bulan November 2022. Di sini catatannya ini all body repair dan all body repaint. Jadi kayaknya bekas nabrak ya. Di open di harga 99 juta rupiah. Kita sedikit kelilingin aja. Di bagian eksterior sih kalau udah kelihatan di bagian fog lampnya ini sudah bolong kayak gini nih, ini biasanya ada sedikit masalah, terus sudah bekas dicat ya. Ini teman-teman harus curiga ya kalau untuk dengan kondisi mobil di lelang yang seperti ini ada bagian fog lamp bolong. Ini karena gue nggak megang kuncinya, cuman ini kita cek aja sekilas. Di bagian depan sih masih terbilang cukup presisi untuk di bagian hoodnya. Velg sih velg kaleng dengan kondisi ban oplosan ya, sekitar 10-20-30%an. Nat-nat sih masih cukup presisi, tapi bodi sih masih bodi-bodi kalengan. Dan kalau kita lihat untuk nat-nat ke belakang, ini baret-baret pemakaian aja dan masih cukup normal. Kita cek di sisi belakang, dan ini knalpot sudah gantian ya, tapi sudah karat juga mufflernya. Belum ada sensor parkir, stop lamp masih oke, belum ada bekas penyok-penyok karena sudah di repaint dan di repair. Sisi sebelah kiri dari mobil ini sih masih terbilang cukup normal nih. Velgnya kaleng semua ya. Coba kita sedikit intip yuk di bagian interior kayak apa. Oke, di bagian interior manual transmission, head unit sudah monitor double din dengan jok ini bawaan pabrik ya, kondisinya warna hitam dan ini sporty banget. Sudah ada apar nih regulasi 2021, two tone color di bagian interior. Setir sih masih terbilang cukup oke ya, karena masih 15 ribuan odometernya, tapi kondisinya di bagian interior sih masih cukup apik nih guys.
Oke, ini buat teman-teman yang lagi nyari Sigra, di depan kita nih ada Daihatsu Sigra tipe D manual transmission tahun 2021. Di sini sudah kita kelilingin dan tadi sudah gue bilang X body repair dan body repaint. Nanti kalau emang teman-teman tertarik dan penasaran, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Balai lelangnya di open di harga 99 juta rupiah. Sebelahnya di sini ada Suzuki R3 GX manual transmission 2021 dengan odometer sudah 30 ribuan, pajaknya mati bulan 4 2022 dengan catatannya banyak bodi penyok dan juga baret-baret pemakaian. Ini di open di 169 juta. Tipe GX nih, jarang-jarang, biasanya GL ya. Kita langsung cek aja di bagian eksterior sudah kusam, headlamp sudah mengandalkan Pro G juga dan halogen di sini. Nah, ini penyok-penyok yang sudah terlihat di bagian fender sebelah kanan dan juga bempernya sudah mengarat juga dan belum di repair. Kondisi ban agak sedikit kempes, velgnya ini masih OEM dari bawaan Suzuki dengan kondisi ban ini masih sekitar 60-50% lah. Nat-nat sih masih terbilang cukup presisi. Kita intip dulu di interior. Oke, di bagian interior manual transmission, head unit sudah monitor double din. Ini masih cukup oke ya. Di bagian interiornya agak-agak sporty banget dengan ada tambahan wood panel di bagian dashboardnya dan juga di bagian list dari door trimnya. Nah, kalau kita lihat untuk di bagian setir, di sini setirnya juga masih cukup oke ya, karena odometer masih 30 ribuan dan dashboard masih oke, interior masih cukup apik nih. Ini yang disayangin di bagian eksteriornya aja nih, banyak debu-debu dan juga kotoran menempel. Bagian belakang sudah defogger, tipe GX sih jarang-jarang ada di lelangan. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, stop lamp nih masih oke, belum ada spoiler tambahan ya. Nah, ini kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, nat-natnya sih masih cukup oke. Penyok berikutnya yang kita lihat nih yang sudah mengarat ada di bagian bawah dekat lisplang, dan lisplang pun juga sudah penyok di bagian bawah. Sayang banget, ini sudah mengarat semua dan ini baretnya cukup panjang. Nah, ini sisinya nat-natnya masih cukup presisi. Yang kita lihat tadi itu sudah berkarat semua dan ini juga sudah tidak presisi untuk di bagian bumper sebelah kirinya dan juga fendernya. Ini ada baret berikutnya di bagian bumper sebelah kirinya dan juga untuk tutup toynya sudah nggak ada di bagian depan. Nah, seperti inilah kondisinya sudah kita kelilingin tadi. Kalau emang teman-teman tertarik, langsung aja cek di depan kita nih ada Suzuki R3 GX manual transmission 2021. Banyak baretan ya, tapi ini di open di harga 169 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Ini mobil yang masih ada dan belum laku di sini adalah Elf Long Wheelbase X ATM berjalan ya. Ini bekas bank tahun 2017 manual transmission. Kondisi mesin masih oke karena odometer masih 20 ribuan sampai 30 ribuan. Ada sisa 2 di sini dan di open di harga 179 juta. Udah pajak, kondisinya mati di bulan 5 2022. Kita langsung coba cek aja. Ini masih belum laku ya, padahal dari 200 juta sudah turun jadi 179. Buat teman-teman yang mau bangun camper van atau motorhome, ini cocok banget nih kalau untuk mencari mobil travel yang Elf. Ini harganya sih kurang masuk ya, karena untuk membuat karoserinya balik lagi ke Elf itu butuh sekitar dana di atas 50 sampai 80 jutaan. Di bagian atas ini ada kompresor AC, jadi AC masih dapat, CCTV dapat, ada juga mungkin ya brankas yang di dalam bekas bank juga, beberapa perabotan bank ada, sudah ada kanopi di bagian atas, dan ini tangga untuk step ya. Ini adalah step pijakan untuk kita naik ke atas nih ATM-nya. Jadi ini knockdown, ini adalah tangga untuk ke atas, maintain ya. Di bagian atas bisa ditaruh macam-macam karena ada raknya juga. Kondisi velgnya masih OEM bawaan Elf, tapi ini yang single bukan yang double. Ini pernah kita buka ya di bagian belakang, ini kayak kantor sementara ya untuk di bagian teller. Ini kiri kanan sama, dan ini ada beberapa penyok lah ya mobil yang sebelah kiri, tapi mobil yang sebelah kanan sih masih oke. Sisi bagian sebelah kirinya nih kanopi yang tadi gue bilang, terus sisanya sih masih cukup oke, tapi ini akinya agak soak aja karena sudah lama terdiam. Nah, ini nggak hanya dari AC, CCTV, dan juga beberapa peralatan X-Bank, tapi kita juga dapat genset atau generator set nih untuk menghidupkan beberapa bagian yang ada di dalam. Nih kalau bisa kita intip nih, ada di sini nih generatornya. Nah, ini dia nih generator set yang kita dapetin juga 179 juta. Kita mendapatkan semuanya nih guys. Nah, ini dia nih, kalau emang teman-teman tertarik langsung aja. Ada Isuzu Elf Long Wheelbase tahun 2017 bekas bank ATM berjalan. Ini bisa khusus dijadikan camper van. Jadi kalau dijadikan Elf harganya sih kurang cocok ya. Tapi kalau teman-teman mau bangun motorhome, ini harganya cocok banget karena hanya butuh ditacap lagi sedikit-sedikit. Ini di open di harga 179 juta rupiah. Sisa 2 unit nih, dari 200 juta sekarang jadi 100 jutaan. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di deskripsi video gue ini guys.
Kita langsung coba cek stok unit yang ada di balai lelang ini, singkat aja karena ini masih ada estimasi harga doang. Nih baru masuk nih teman-teman. Jadi ada dua nih, salah satunya di sisi depan kita Daihatsu Xenia 2015 ya. Ini tipe yang paling standarnya dengan pajak kondisi masih hidup. Ini manual transmission, di open di harga 70 jutaan rencananya. Warna silver, X operasional PT. Ini masih cukup mulus. Kondisi ban masih oke, velg kaleng ya. Ini sekitar 40% lah. Bannya agak cungkring aja sedikit. Ini kondisi bagian sisa belakang sudah ada sensor parkirnya. Kalau emang teman-teman tertarik, ini masih cukup worth it lah. Nih bagian dalamnya karena X operasional manual ya, head unit masih single din. Di bagian interior sih ya walaupun udah sobek-sobek, cuman untuk di bagian jok tapi masih oke lah. Nah ini kalau emang teman-teman tertarik, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini dengan Xenia tipe yang paling standarnya, X operasional PT, harga rencananya di 70 jutaan. Berikutnya Veloz Matic nih guys. Ini Veloz Maticnya tahun 2015 kalau nggak salah, masih serba cukup. Nggak tahu nih rencana opennya antara sekitar 85 sampai 100 jutaan. Cuman balik lagi ini masih estimasi. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung cek di deskripsi, pantau balai lelangnya. Kondisi masih oke semua, Matic juga masih oke. Set eksterior masih cukup baik nih. Veloz ini yang 1500 cc, velg masih OEM, kondisi semuanya interior masih serba cukup dan eksterior masih oke, mesin juga masih cukup. Ini rencana ajuannya anggaplah 100 jutaan. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita Toyota Avanza Veloz 2015 automatic nih guys. Jadi buruan langsung cek di deskripsi video gue ini. Berikutnya minibus Grand Max nih guys, tahun 2022 nih, mobil baru nih guys, warna hitam. Odometernya sih katanya masih low ya. Ini belum tahu rencana opennya berapa, kemungkinan sih sekitar 80 sampai 100 jutaan. Cuman biasanya sih kalau menurut gue ya yang 2022 seperti ini biasanya bukanya di harga 115-an. Ini velg masih OEM ya, bawaan Grand Max-nya, ada beberapa baret-baret pemakaian. Di cangkang spion juga ada sennya. Ya, ini masih cukup oke lah. Sedikit intip di bagian interiornya sudah AC, nggak tahu nih udah power steering atau belum. Yang 1500 cc ini pastinya masih cukup mulus nih. Ya jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, ada Grand Max minibus nih di depan kita, rencana opennya mungkin 100 jutaan ya. Ini tahun 2022, baru banget masuk, masih mulus banget nih. Berikutnya Cortez, ini tahun 2018 kalau nggak salah, cuman gue belum tahu nih, belum dapat datanya pasti. Cortez yang seperti ini nih belum yang lux ya, karena belum ada sunroof di bagian atas. Rencana opennya nih kayaknya sekitar 125 jutaan. Cuman teman-teman pastiin lagi untuk cek di deskripsi video gue ini. Lanjut berikutnya di sini ada Daihatsu Xenia. Nah ini Xenia yang tipe terendah, tipe M-nya ya, velg masih kalengan nih, tahun 2022 sudah ada di lelang. Ini nggak tahu nih rencana ajuannya sekitar 155 sampai 179 jutaan. Tapi teman-teman nanti pantengin balai lelangnya karena ini masih belum ada harganya. Cuman sudah ada di balai lelang, siap-siap akan dilelang. Jadi teman-teman yang lagi nyari, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini. Nah berikutnya nih ada Camry. Di depan kita nih Camry 2016 yang biasa, bukan yang hybrid, X operasional PT, pajak masih hidup, odometer juga masih cukup lah. Ini masih mulus banget nih kalau gue lihat ya. Ini di open di harga 220 jutaan lah. Ini kalau emang teman-teman tertarik nih akan dilelang nih di balai lelang Legoas. Ini baru masuk banget tadi, baru banget dicuci. Ini masih mulus ya, jadi teman-teman jangan sampai kelewatan dan jangan sampai ketinggalan. Ada lagi Elf long wheelbase yang 2018. Ini pernah kita review lengkap ya. Ini yang X banknya, jadi ini bank keliling. Ini interiornya malah lebih oke lagi. Ini belum ada harganya, cuman kemungkinan katanya di atas 250 jutaan. Cuman pastikan lagi nih, nanti tungguin kalau emang ini jadi dilelang nih akan di open di harga berapa nih. Ini pernah kita review dan ini penontonnya sampai puluhan ribu ya di Dozo 21. Nah ini ada mobil-mobil yang lagi naik daun nih, ada Wuling Convero yang DVVT biasa ya, belum ada harganya. Terus ada Innova juga, ini Innovanya yang 2000 tipe G, belum ada harganya nih, tahun 2008 kalau nggak salah, apa 2009. Lalu ada Xenia tadi nih yang harganya 70 jutaan, ini bakal semuanya akan dilelang di balai lelang Legoas. Kemungkinan ini sebentar lagi nih dilelang Xenia dan Camry tadi ya. Nih kalau emang teman-teman tertarik jangan sampai ketinggalan nih, stok-stok unitnya menarik-menarik banget ya. Semoga teman-teman harganya ada yang cocok dan unitnya ada yang cocok. Langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang di balai lelang Legoas pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo 21 sign off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.